Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Kamis. Pada hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan tentang komunitas yang murah hati. Nah, saudara, kita akan belajari perencanaan bagaimana menjadi komunitas yang murah hati. Nah, saudara, menjadi orang yang bermurah hati perlu pelatihan. Nah, kita perlu juga komunitas untuk membentuk kita menjadi orang yang bermurah hati. Nah, ada beberapa langkah yang ditawarkan oleh James Bryan Smith supaya kita bisa belajar murah hati. Yang pertama, itu adalah bahwa kita harus belajar. Ada sukacita dalam memberi. Ya, ada sukacita dalam memberi. Memberi itu kan sebuah kesempatan. Jadi itu sebenarnya kalau kita renungkan benar-benar, kita bisa bergembira dan bersukacita di dalam memberi. Kita jadi orang yang kaya seperti itu. Kita bisa memberi dari apa yang kita punya. Nah, saudara, kita dengan penata layanan, Tuhan mempercayakan kita ini banyak hal. Harta, talenta, semuanya Tuhan berikan. Nah, pasti ada sesuatu yang kita bisa bagikan. Itu bukan berarti kita cuma bisa bagikan uang saja. Enggak, ada tenaga, ada pikiran, talenta, waktu. Itu bisa kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus terus melatih dan mengasih tahu kepada diri kita bahwa ada sukacita dalam memberi. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita harus membuat batasan. Pelajarilah bahwa kita perlu batasan. Untuk dapat memberi, kita harus punya sesuatu untuk diberikan, bukan? Diberikan. Oleh karena itu kita perlu membuat batasan. Dan ini yang disebut margin. Nah, artinya kita perlu membuat pemasukan itu lebih besar daripada pengeluaran. Sehingga kita punya sesuatu yang lebih yang kita bisa berikan. Cara yang terbaik untuk kita membuat margin adalah berhemat. Nah, mungkin ini terdengar negatif. Apa itu berhemat? Apakah ini jadi orang pelit? Oh, bukan. Kita bermurah hati, ada hubungannya dengan berhemat, karena kita membuat margin atau berhemat ini dalam artian kita itu bertanggung jawab atas talenta kita, waktu dan uang kita, dan kita membuat batasan yang tepat untuk itu. Jadi kita tahu atur waktu kita, mengatur waktu dengan baik, menghemat waktu dengan baik sehingga kita punya waktu untuk hadir bagi orang lain yang membutuhkan. Kita punya uang untuk kita bagikan, kita punya tenaga yang kita bisa berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kalau kita hidupnya boros sana sini, bagaimana kita bisa bagi? Karena kita akan pikir, oh saya aja udah kurang. Padahal kekurangan itu terjadi karena kita memboroskan, kita tidak berhemat. Jadi kita perlu mengatur margin kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah kita perlu mempelajari cara untuk memberi. Nah, banyak orang tidak tahu cara memberi ataupun kapan harus memberi. Mereka punya banyak hal. Mereka lagi bingung aja, gak tahu apa yang harus diberi ataupun kapan harus memberi. Nah, disinilah gereja berfungsi. Komunitas Kristen hadir untuk menciptakan momen itu, momen untuk berbagi. Nah, ada beberapa contoh yang diberikan oleh James Bryan Smith. Salah satunya ada satu gereja yang membuat momen untuk berbagi. Yang mereka membuat sebuah hari orang tua, sebulan 2 kali ya. Hari orang tua ini dibuat untuk menjadi momen bagi orang tua yang punya anak kebutuhan khusus. Jadi tertolong menjadi orang tua yang menghadapi anak yang kebutuhan khusus. Kemudian hari Sabtu mereka akan adakan masak-masak gitu loh, menyediakan makanan bagi orang-orang yang tidak punya rumah. Kemudian memberikan waktu dan uang bagi daerah kumuh di kota mereka. Nah, ini di-sharingkan di kebaktian minggu. Nah, jemaat dibagikan apa yang bisa diberikan, gimana bisa terlibat, sehingga semua jemaat bisa ikut ambil bagian dalam acara ini. Nah, ini bisa menolong setiap anak-anak Tuhan bisa ambil bagian dalam pelayanan berbagi. Nah, saudara, 3 hal ini bisa kita latih dalam keseharian kita. Nah, gereja bisa menciptakan momen ini untuk menolong setiap jemaat Tuhan terus berbagi.
bermurah hati. Nah, saudara, Smith juga menyinggung tentang kisah Lazarus dan orang kaya. Nah, ia merenungkan kisah ini dan menangkap sebuah pesan bahwa hanya ada satu kesempatan untuk memberi, yaitu ketika kita ada di dunia ini. Nah, ini dia melihat sebuah urgensi ya untuk berbagi. Kita kan diberikan Tuhan tugas penata layan. Kita menata, kita mengurus segala yang kita miliki. Dan itu berfungsi ketika kita masih hidup di dunia ini. Nah, kalau kita sudah meninggal dipanggil Tuhan, tidak ada lagi kesempatan untuk memberikan waktu kita, talenta kita, kemampuan ataupun harta kita kepada yang membutuhkan. Itu yang ia tangkap dari kehidupan orang kaya dalam sikapnya kepada Lazarus. Kisah Lazarus dan orang kaya ini haruslah kita mengerti sebagai panggilan untuk berbuat baik. Memang perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Kita diselamatkan karena iman kita. Namun iman itu harus terlihat dalam tindakan kita. Sebagai respon dari ucapan syukur kita atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita menyadari anugerah yang besar itu, maka kita akan dengan sendirinya sadar bahwa kita harus berbagi kepada yang membutuhkan. Nah, saudara, Smith menutup bagian ini dengan sebuah kesaksian. Ia pernah menolong orang yang sudah kelaparan selama 3 hari. Waktu itu ia menolong orang itu dengan setengah hati. Karena ia punya pengalaman ditipu. Jadi ketika orang itu telepon dan minta tolong mau makan gitu ya, ia was-was. Hanya dia tolonglah orang itu. Walaupun dengan perasaan campur aduk lah ya. Was-was, takut ditipu. Wah, nanti saya dirampok, seperti itu. Hanya ia mengajak orang itu makan. Dan orang itu makan dengan lahap sekali. Habis banyak sekali. Dan ia diantar pulang Smith di tempat dia menginap. Nah, suatu hari, telepon kembali berdering. Dan diangkat. Dan orang yang berbicara, rupanya orang itu ia kenali. Itulah pria yang dia tolong, ditraktir makan oleh dia. Dan pria itu berkata, ia sangat sungguh bersyukur ditolong oleh Smith, diajak makan, dan sejak ia makan itu dan pulang, ia mendapatkan pekerjaan, dan ia memperbaiki kehidupannya, dan bisa memenuhi kebutuhan dirinya, dan kebutuhan pacarnya. Pria itu akhirnya mau membalas kebaikan Smith. Namun James Bryan Smith menolak pemberian itu. Kemudian pria itu berkata, "Oh, gak apa-apa Pak Pendeta. Saya hanya mau berterima kasih karena Anda telah menolong saya pada waktu itu. Saya sungguh sangat bersyukur atas kebaikan dari Pak Pendeta." Nah, saudara, dalam renungannya setelah pembicaraan itu selesai, Smith mengingat sebuah perkataan Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, saya ingat ayat ini seringkali disebutkan ketika kita mau memberikan persembahan. Tapi kala itu Smith mengingat ayat itu. Dan ia kembali ditegur, kembali diingatkan. Kala itu ia memberikan dengan tidak sukacita pada waktu itu. Ia memberikan dengan tidak rela dan was-was pada waktu itu. Namun, pemberian yang tidak rela itu juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati sesama. Dari pemuda itu ia belajar bahwa pemberian yang kecil itu, biarpun diberikan dengan sungut-sungut, ternyata memberikan dampak yang sangat berguna pada orang yang ia tolong itu. Hidupnya berubah setelah itu. Dan akhirnya, saudara, Smith menyadari bahwa bukanlah orang itu yang ia tolong, tapi sebenarnya dirinya sendiri yang ditolong oleh Tuhan untuk belajar memberi dengan sukacita. Akhirnya Tuhan boleh menolong kita dan memampukan kita memberi dan berlatih untuk memberi, sehingga kita menjadi komunitas yang bermurah hati. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur buat momen hari ini kami belajar dari beberapa hal yang James Bryan Smith sampaikan untuk menjadi komunitas yang bermurah hati Tuhan. Tuhan, tolong kami boleh melakukan hal ini. Tolong kami bersuka cita ketika kami memberi. Tolong kami Tuhan, mampukan kami bisa memberikan batasan kepada kehidupan kami. Sehingga kami punya hal dan segala sesuatu yang bisa kami bagikan. Dan biarlah Tuhan boleh menolong kami, gereja kami, untuk boleh menciptakan momen untuk berbagi. Karena kami diberikan kesempatan untuk berbagi ketika kami masih ada di dunia ini, Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memakai pemberian-pemberian kami menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam nama Kuasa. Dalam nama-Mu. Syukur dan berdoa.